Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nahmaduka Allahumma ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma amin. Hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang, selamat bergabung dalam pengajian Riyadhus Shalihin yang hari ini atau malam hari ini adalah pertemuan yang kedua setelah pertemuan yang pertama pada malam Ahad yang lalu. Kita telah membahas tentang muqaddimah, yaitu urgensi mempelajari hadis Rasulullah SAW sebagai penjelasan dari Al-Quran. Kemudian kita juga sudah menyebutkan atau memperkenalkan tentang penyusun Riyadhus Shalihin, yaitu Al-Imam An-Nawawi, dan sekelumit juga tentang kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan dengan muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi sendiri, di mana beliau sebelum memulai dengan bab per bab dari kitabnya memberikan pendahuluan, dan setiap pendahuluan dalam sebuah kitab ini memiliki urgensi yang sangat penting. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para peserta pengajian Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya Ahmad Sahal Hasan mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari semua di dalam pengajian online ini. Teriring harapan dari kami, mudah-mudahan pengajian ini bisa berlangsung secara rutin dan setiap malam Ahad insya Allah jam 8 kita akan memulainya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai sesi kita pada malam hari ini, yaitu tentang muqaddimah Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah ngaji kitab ya, maka kita akan membacakan teks dari kitab itu sendiri, termasuk muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar,
تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal muqaddimah ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membuka dengan basmalah. Dan ini merupakan da'bul ulama, kebiasaan para ulama di dalam musannafat atau di dalam karya tulis mereka senantiasa memulai sesuatu dengan basmalah. Sebab diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat lain fahuwa aqta. Setiap hal yang penting yang tidak diawali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, ya. Maksudnya terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga melanjutkan dengan hamdalah, yaitu ungkapan alhamdulillah. Di dalam istilah zikir atau azkar, kita menemukan beberapa istilah yang mirip, ya. Ada basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ada hamdalah, yaitu alhamdulillah. Dan ada hauqalah. Hauqalah ini adalah la haula wa la quwwata illa billah, ya. Al-Imam An-Nawawi memulai setelah basmalah dengan hamdalah, di mana beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha setulusnya. Beliau memuji Allah dengan menyebutkan al-asma al-husna, ya. Dalam hal ini beliau memulai dengan nama Allah Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar, ya. Maha Esa, Maha berkuasa yang tak terkalahkan kekuasaannya, Al-Aziz, Maha perkasa, Al-Ghaffar, sekaligus Maha pengampun. Kemudian juga beliau memuji Allah dengan nikmat malam dan siang, ya. Mukawwirul lail 'alan nahar, ya. Nikmat malam dan siang yang silih berganti sebagai peringatan dan penyadaran atau bikin melek bagi orang yang berakal. Memang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu hikmah silih bergantinya siang dan malam adalah agar orang-orang yang berakal, agar orang-orang yang memiliki iradah dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa silih bergantinya malam dan siang itu hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki akal pikiran dan iradah. Ya, misalnya di surat Al-Furqan Allah berfirman,
wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang ingin atau punya iradah, punya kehendak untuk mengingat Allah dan punya kehendak untuk bersyukur. Di dalam ayat itu kata iradah sampai disebutkan 2 kali, menunjukkan seolah-olah bahwa silih bergantinya siang dan malam itu tidak akan berguna kecuali bagi orang yang memiliki keinginan, kehendak untuk lebih baik. Bergantinya malam dan siang, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak akan bermanfaat kalau seorang manusia tidak memiliki kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Juga Al-Imam Nawawi memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan tarbiyatul ummah, pembinaan umat dengan zuhud terhadap dunia. Zuhud maknanya adalah tidak bergantungnya hati kepada dunia. Tidak bergantungnya hati kepada dunia. Bukan berarti kita tidak membutuhkan, tetapi hati kita tidaklah bergantung kepada dunia. Rasulullah SAW juga membina umat dengan muraqabatullah, senantiasa menghadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menghadirkan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendawamkan fikir atau tafakkur, selalu merasakan ketersentuhan dan kesadaran hati, selalu taat, siap siaga untuk hidup akhirat, waspada terhadap kesengsaraan abadi. Ya, Darul Bawar, di mana Al-Imam An-Nawawi menyebutnya dengan Darul Bawar, negeri kehancuran apabila kita tidak waspada, tidak mengisi hidup di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW mendidik kita untuk senantiasa memelihara sifat-sifat baik itu di setiap keadaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan dengan bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, dan juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu syahadat risalah, untuk menunjukkan bahwa penghambaan kita kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tadi beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh nabi, kepada keluarga masing-masing nabi, dan semua orang-orang soleh. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, waqad qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Suratul Dzariyat. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, fa haqqa 'alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu 'an hududid dunya bizzahadah, fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad wa markabu 'uburin la manzilu hubur wa mashra'un fisamin la mawtinu dawam. Falihadha kana al-ayqadhu min ahliha humul 'ubbad wa a'qalun nasi fiha humuz zuhad. Qala Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Surah Yunus. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ini adalah paragraf yang kedua dari Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi. Di dalam paragraf yang kedua ini, beliau menegaskan tentang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bersikap di dalam hidup ini yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Beliau menyebutkan tentang ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, bahwa ibadah adalah tujuan diciptakan manusia dan jin. Maka karena tujuan hidup kita semata-mata adalah menjadi hamba Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita untuk fokus at-tarkiz, fokus kepada tujuan hidup kita dan tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Jadi ada dua kata kunci yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam paragraf yang kedua ini, yaitu al-ibadah dan az-zahadah atau az-zuhdu. Al-ibadah yaitu tujuan hidup dan zuhud atau az-zahadah adalah sikap kita yang tepat di dalam menghadapi atau menyikapi dunia ini. Agar kita bisa beribadah kepada Allah, maka terhadap dunia kita harus punya sikap zahadah, zuhud, yaitu tidak bergantung kepada dunia atau tidak berlebihan di dalam mencintai dunia. Mengapa beliau menyebutkan bahwa karena hakikat kehidupan dunia ini adalah fana, tidak kekal. Dia merupakan hanya tempat singgah, bukan tempat menetap. Atau dia ibarat hanyalah kendaraan melintas, bukan rumah untuk bersenang-senang. Bahkan dunia ini merupakan tempat perpisahan, bukan kampung keabadian. Oleh karena itu, yang paling sadar adalah ahli ibadah. Dan yang paling cerdas adalah orang yang zuhud. Jadi ketika seseorang telah mengetahui bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara, bahkan di dalam hadis Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing atau pelintas jalan, penyeberang jalan. Tentunya orang yang berakal sehat, dia tidak akan ngopi di tengah jalan. Ya, saat menyeberang, dia tidak akan berada di tengah-tengah lalu gelar tikar misalnya, lalu ngopi ngobrol. Ya. Sebab itu bukan tempatnya, bisa ketabrak dia. Jadi menyeberang itu ya cepat sekali. Ya. Dan bukan tujuan kita ya menyeberang, tapi dia adalah sarana saja menuju tempat ya, di seberang sana yang akan kita tuju. Begitulah gambaran dunia. Oleh karena itu kata beliau, yang paling sadar bahwa dunia ini adalah fana adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling cerdas adalah orang yang zuhud, yang tidak terpedaya, yang tidak dipenjara oleh nafsu-nafsu duniawi. Beliau mengatakan setelah menyebut surat Yunus ya ayat 24 bahwa kehidupan dunia ini ya seperti Allah gambarkan seperti kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, seperti kebun yang subur yang hijau ya, memang menggoda, tetapi hijaunya ini semata-mata juga dari karunia Allah berupa hujan yang turun, irigasi dari air hujan, ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Orang yang terperdaya dengan kehidupan dunia, dia menyangka bahwa kebun miliknya ini kekal selama-lamanya, sehingga melupakan dia dari tugas-tugas yang lain. Padahal kata Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk melenyapkan kebun itu. Ya, membuat seluruh buah-buahnya busuk, ya, membuat semua hal-hal yang hijau dan indah menjadi rusak. Ya, sehingga tidak boleh kita bergantung kepada dunia ini. Dan ayat-ayat seperti ini yang memperingatkan tentang hakikat dunia sangat banyak. Selanjutnya di paragraf yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, walaqad ahsanal qailu, dan sungguh telah benar, sungguh telah bijaksana orang yang mengatakan berikut ini. Dan yang dimaksud dengan al-qail di sini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau dalam salah satu bait syairnya mengatakan, inna lillahi ubbadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kurang lebih terjemahannya, Allah punya hamba-hamba yang cerdas cendekia. Mereka ceraikan dunia dan takut fitnahnya. Telah mereka perhatikan dengan seksama, dan tatkala yakin ia hanyalah tempat singgah yang fana, mereka jadikan dunia seperti gelombang samudra dan amal soleh menjadi bahtera mengarunginya. Inilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang cerdas cendekia, kata Imam Syafi'i, di mana mereka menceraikan dunia. Maksudnya adalah menceraikan dunia dari dalam hatinya. Sebab tidak mungkin kita berpisah dari dunia seutuhnya, ya. Karena selama kita hidup di dalamnya, kita tetap tidak bisa lepas dari kebutuhan fisik kita terhadap dunia. Tetapi orang yang cerdas, orang yang bertakwa, kata Imam Syafi'i, dia menceraikan dunia dari dalam hatinya. Dia hanya mengambil seperlunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ceraikan dunia dan takut fitnahnya. Lalu mereka memperhatikan dengan seksama. Jadi bukan sekedar dugaan-dugaan, tapi sudah menjadi sebuah kepastian karena informasi dari Allah dan perenungan mereka yang dalam, bahwasanya dunia ini hanyalah tempat singgah yang fana. Maka ketika mereka sadar hal itu, mereka jadikan dunia seperti gelombang samudra. Ini menunjukkan bahwa memang dunia ini kalau kita tidak hati-hati, dia bisa berbahaya, bisa menenggelamkan kita. Jadi diibaratkan dunia ini dengan segala kegemerlapannya bagaikan gelombang samudra. Tapi orang-orang yang cerdas, cendekia, hamba-hamba Allah yang soleh, menjadikan amal soleh menjadi bahtera mengarungi gelombang samudra ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan, فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ فَحَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَى وَالْأَبْصَارِ وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. Jadi kalau memang demikian keadaan dunia seperti yang telah saya jelaskan, dan kalau memang demikian keadaan kita dan tujuan hidup kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi,
maka sangatlah layak dan sangatlah penting bagi kita untuk mengikuti jejak orang-orang terpilih tersebut, orang-orang cerdas tersebut, ya, dan bersiap-siap untuk bisa menempuh perjalanan bersama mereka. Kemudian kata Imam Nawawi, wa aswabu tariqin lahu fi dzalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Jadi cara yang paling tepat untuk mengarungi samudra, ya, dengan amal soleh itu adalah, ya, dengan ta'addub, ya, berperilaku sesuai adab, sesuai arahan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau sebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu kumpulan hadis yang dapat kita jadikan sebagai bahtera, kita jadikan sebagai bahan untuk ta'addub, berperilaku sesuai dengan adab dan petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini semuanya adalah hadis-hadis sahih, minimal hasan, ya, minimal hasan dalam penilaian beliau, dan penilaian Al-Imam An-Nawawi cukup bagi kita karena beliau adalah seorang muhaddits kabir, salah seorang ulama ahli hadis yang agung, yang punya kapasitas di dalam melakukan penilaian terhadap sanad dan juga matan hadis. Oleh karena itu, kita sebagai muqallid, sebagai orang yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian terhadap sebuah hadis sahih atau hasan atau dhaif atau yang lain, maka bagi kita boleh dan cukup mengikuti penilaian dari Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis Riyadhus Shalihin ini. Lalu di paragraf berikutnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan, waqad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, suratul Maidah ayat al-ayah ats-tsaniyah, waqad sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, rawahu Muslim. Wa annahu qala man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, rawahu Muslim. Wa annahu qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, rawahu Muslim. Wa annahu qala li Aliyin radhiyallahu anhu fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam paragraf ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan atau menegaskan tentang pentingnya bekerja sama atau at-ta'awun dan saling menolong di dalam menempuh perjalanan. Di dalam menempuh perjalanan kehidupan dunia ini menuju keabadian di akhirat. Bahwa kita sebagai seorang muslim mustahil bisa selamat kalau kita hanya menempuh perjalanan sendirian, tetapi kita memerlukan at-ta'awun, kerjasama. Oleh karena itu, di awal paragraf ini, beliau mengutip ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahwa bekerja sama atau ta'awun adalah perintah agama, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah akan menolong hambanya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian juga bahwa siapa yang memberikan petunjuk jalan yang benar atau cara yang benar kepada saudaranya, maka ketika saudaranya itu melaksanakan arahannya, yang memberikan arahan pun mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin
falahu ajru fa'ilih. Ya, siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, pahalanya sama seperti pelaku kebaikan. Juga pahala yang didapatkan tidak akan mengurangi pahala pelakunya. Nah, seperti juga dalam puasa, ya, orang yang memberi makan atau memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sendiri. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." Wahai Ali, engkau menjadi sebab hidayah Allah sampai kepada saudaramu sesama muslim, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah di masa itu adalah kendaraan yang paling elit, yang paling mahal. Nah, mungkin di zaman kita sekarang, kendaraan yang paling mahal bukan sekedar kendaraan darat atau kendaraan laut, termasuk kendaraan udara ya. Mungkin yang paling mahal adalah pesawat ulang-alik mungkin ya. Oleh karena itu, Rasul mengatakan kita menjadi sebab masuknya hidayah ke dalam hati seseorang di antara saudara kita, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kendaraan termahal menurut manusia. Ini betapa besarnya kita membantu saudara kita di dalam kebaikan, ya, dalam menempuh perjalanan di dunia ini agar selamat sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan di paragraf selanjutnya, fara'aitu an ajma'a mukhtasaran. Maka saya memandang, ya, perlu untuk mengumpulkan mukhtasaran, ya, ringkasan beberapa hadis yang sahih. Nah, ini beliau memulai dengan mengapa, ya, motif apa yang membuat beliau menulis atau menyusun hadis dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi beliau ingin terlibat di dalam memberikan arahan atau menjadi salah satu sebab, ya, hidayah Allah sampai kepada saudara-saudara beliau, baik yang hidup di masa beliau sampai hari kiamat nanti. Dan ini luar biasa sekali, kitab Riyadhus Shalihin ini salah satu kitab yang talaqathul ummatu bil qabul, diterima oleh seluruh kalangan kaum muslimin, yang manfaatnya, ya, dirasakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, baik ulamanya maupun orang awamnya. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih mushtamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah, yang mencakup rute perjalanan, bisa dijadikan sebagai guidance, ya, sebagai petunjuk jalan bagi setiap muslim untuk menuju akhirat. Wa muhassilan li adabihil batinati waz zahirah, jami'an lit targhib wat tarhib, wa sa'iri anwa'i adabis salikin min ahadithiz zuhdi wa riyadatin nufusi wa tahdhibil akhlaqi wa taharatil qulubi wa ilajiha wa siyanatil jawahiri wa izalati i'wijajiha wa ghairi dzalika min maqasidil arifin. Bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini dia mencakup adab lahir dan batin, ya. Di samping menjadi pembimbing jalan menuju akhirat, dia juga berisi adab lahir dan batin. Juga hadis-hadisnya menghimpun hadis-hadis yang bersifat targhib atau kabar gembira maupun tarhib, yaitu peringatan. Nah, kemudian beliau juga berkomitmen, ya, beliau mengatakan di sini, wa altazimu fihi alla adhkura
illa hadithan sahihan minal wadihat mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurat. Ya, beliau berkomitmen hanya mencantumkan hadis-hadis sahih. Ya, para ulama, para pensyarah menyebutkan minimal hadis di dalam Riyadhus Shalihin ini adalah hadis hasan. Hadis hasan, ya. Dan beliau juga mencantumkan sumbernya, yaitu dari kitab-kitab hadis yang masyhur. Ya. Ya, imma Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan An-Nasa'i, dan kitab-kitab hadis lain yang masyhur. Kemudian beliau mengatakan wa usdirul abwaba minal Qur'anil azizi bi ayatin karimat. Beliau mengawali di dalam permulaan kitab dan bab dengan ayat-ayat Al-Qur'an biasanya. Nah, di sini di dalam Riyadhus Shalihin ini nanti dibagi menjadi beberapa kitab. Jadi yang dimaksud dengan kitab dalam sebuah kitab ya bukan kitab yang lain. Jadi para ulama biasanya membagi satu karya mereka ya menjadi beberapa kitab. Jadi kitab itu seperti bab juga. Cuma biasanya mereka menjadikan kitab itu di atas bab. Ya, nah, di bawah kitab itu ada bab. Jadi kalau kita mendengar atau membaca misalnya Sahih Bukhari, kitab ini, bab ini. Kitabnya kan kitab Sahih Bukhari, kenapa ada kitab lagi? Maksudnya adalah salah satu kumpulan hadis ya disebut dengan kitab. Ya. Nanti di bawah kitab itu ada bab. Ya. Begitu juga di dalam Riyadhus Shalihin ini. Di awal kitab atau di awal bab biasanya beliau mengawalinya dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Lalu beliau mengatakan wa uwashshihu ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi ma'na khafi binafais minat tanbihat. Ya. Beliau menambah penjelasan kata. Ya, ada istilahnya dhabt. Dhabt itu biasanya lafalnya apa? Bunyinya apakah misalnya kataba atau kutiba ya, karena kan kitab asli itu tidak ada barisnya ya, gundul. Ya, untuk kata-kata yang gharib, yang asing, biasanya beliau menyebutkan dhabtnya. Ini barisnya apa? Dhammah dulu, baru kasrah, atau fathah dulu, baru kasrah. Nah, itu namanya dhabt. Jadi penjelasan kata baik berupa dhabt, yaitu lafal, atau maknanya, ya, artinya. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Terakhir di paragraf ini beliau mengatakan, wa idza qultu fi akhiri haditsin muttafaqun alaihi fama'nahu rawahul Bukhari wa Muslim. Dan kalau di akhir hadis saya menyebutkan muttafaq alaih, maka maknanya adalah bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terakhir, Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ini harapan beliau, dan harapan ini beliau tujukan kepada kita, ya, saudara-saudara beliau, murid-murid beliau. Apa harapan beliau? Wa arju in tamma hadzal kitabu an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairati hajizan lahu an anwa'il qaba'ihi wal muhlikat. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u li wa liwalidayya wa masyayikhi wa sa'iri ahbabina wal muslimina jami'an. Wa 'ala Allahil karimi i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Kata beliau, ya,
ada harapan dan tawakal di akhir mukaddimah ini, ya, bahwa beliau berharap kitab ini dapat menjadi pemandu kebaikan, sekaligus penghalang keburukan dan hal-hal yang menghancurkan kehidupan akhirat kita, atau bahkan kehidupan di dunia kita. Nah, lebih khusus lagi beliau berharap kepada saudaranya seiman, ya, kita semua termasuk, yang mengambil manfaat dari kitab ini, agar selalu mendoakan beliau, mendoakan kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaknya di antara adab kita kepada para ulama yang bukunya kita baca, yang bukunya kita pelajari, hendaklah kita selalu mendoakan. Oleh karena itu, di antara kebiasaan baik para kiai kita, ustadz-ustadz kita, kalau membaca kitab itu, ketika memulai biasanya mereka mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ya. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, dan memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini doa. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi juga mengharapkan itu, doa dari kita. Ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li ahbabihi wa lil muslimina jami'an. Ya Allah, rahmati, ampunilah Al-Imam An-Nawawi, kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, serta seluruh kaum muslimin. Nah, ini ketika kita mendoakan seluruh kaum muslimin, termasuk tentunya diri kita juga. Kemudian beliau mengatakan, hanya kepada Allah saja beliau bertawakal dan bersandar. Ya, 'alallahi i'timadi wastinadi. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan dalam mempelajari atau membaca satu buku atau satu kitab, sangat penting bagi kita untuk sebelum masuk ke bab per babnya juga membaca muqaddimah dari penulis. Biasanya di dalam muqaddimah itu penulis menyebutkan motif penulisan, kemudian apa yang beliau harapkan, dan juga yang tidak kalah penting biasanya ada istilah-istilah khusus yang ada di dalam kitab itu, apa maksudnya, biasanya dijelaskan di muqaddimah. Demikian, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang insyaallah satu persatu hadis-hadisnya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada jamaah, baik yang terkait dengan apa yang tadi kita sudah baca dan kita bahas, maupun yang lain juga tidak apa. Bila saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Silakan masing-masing yang kalau ada ingin bertanya bisa langsung, bisa meng-unmute mic-nya, atau bisa juga melalui chat. Ya, bila tidak mau langsung, bisa juga melalui chat. Dan alangkah baiknya kalau yang bertanya juga menampilkan videonya, ya, bila tidak berkeberatan. Dipersilahkan. Malam ini ada 44 partisipan, ya. Ada 44 yang bergabung bersama kita dalam pengajian Riyadhus Shalihin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa meng-unmute sendiri suaranya. Baik, sambil menunggu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini salah satu ulama hadis sekaligus ulama fiqih. Jadi kapasitas beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak memperkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana? Nama saya Ponimin dari Citayam. Oh, Pak Ponimin, silakan. Iya. Mau menanyakan nih Pak Ustadz, yang tadi terkait dengan kerjasama untuk
menjadi kebaikan. Ya. Apakah yang dimaksud itu adalah mengajak seseorang yang mungkin yang awalnya jarang ke masjid, kita ajak, ternyata yang kita ajak adalah lebih rajin dari kita. Apakah itu yang dimaksud pahalanya mengalir ke kita juga gitu? Oh ya. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya. Iya. Mungkin maksudnya adalah tadinya dia mungkin tidak rajin ya. Setelah kita ajak menjadi lebih rajin dari kita. Apakah begitu Mas Ponimin? Maksudnya? Kalau seandainya seperti itu, Iya betul. ya. Ya, jadi mengajak orang lain ini pahalanya besar sekali. Nah, seandainya dia jarang ke masjid atau bahkan tidak pernah ke masjid, ya, kita biasa-biasa saja. Lalu kita ajak dia ke masjid. Setelah kita ajak, ternyata dia semakin rajin, bahkan lebih rajin dari kita. Alhamdulillah. Dan itu termasuk pahalanya kita peroleh. Kenapa? Karena dia menjadi rajin, Allah beri hidayah dia untuk rajin sholat berjamaah di masjid, dan salah satu sebabnya adalah kita. Kita bukan pemberi hidayah ya, yang memberi hidayah itu Allah. Tetapi Allah menjadikan kita sebagai sabab, faktor yang membuat hidayah Allah sampai kepadanya. Maka setiap kali dia ke masjid kita dapat pahala. Ya, bahkan bisa jadi seandainya kita sakit, kita sendiri nggak ke masjid, ya, kita sakit mungkin di rumah sedang tidur. Saat kita tidur, lalu saudara kita yang ke masjid itu dapat pahala, pahalanya pun kita dapat. Nah ini luar biasa. Jadi pahala mengajak orang lain itu Masya Allah. Mirip seperti MLM. Jadi ada income pasif ya, pasif income. Jadi meskipun kita lagi tidur, kita bisa dapat pahala. Dan ini MLM yang tidak akan pernah rugi. Ya. Bahkan ketika kita sudah berada di alam kubur, ya, ilmu atau pesan yang kita sampaikan ke siapa saja yang kemudian dia mengambil manfaatnya dari pesan kita, dari ilmu kita, maka kita meskipun sudah di kuburan dapat itu, mengalir pahalanya. Jadi ditransfer pahalanya. Oleh karena itu, saya berharap juga dengan majelis ini, ya, apa yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, ya, saya menjadi sebab transfer manfaat itu, ya. Jadi saya menjadi salah satu downline-nya Al-Imam An-Nawawi. Saya berharap sih demikian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Ponimin, Mas Ponimin. Terima Silakan. kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Nanti kita lihat chat. Ini kita baca dulu yang di chat ya, dari Ibu Ike ini. Maaf Ustadz, Imam Nawawi termasuk golongan tabi'in atau di masa apa ya? Al-Imam Imam banyak belajar untuk mencari hadis-hadis sahih, ini ke daerah mana saja ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Al-Imam Nawawi ini kemarin sudah kita bahas, beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriyah. Jadi beliau jaraknya cukup jauh dengan tabi'in. Ya, jadi kita ada istilah sahabat Nabi. Yaitu sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasul, bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan mati di dalam keimanan, mati dalam keadaan Muslim. Ini definisi sahabat secara umum. Nah tentunya kalau sahabat hidupnya di awal abad pertama Hijriah, ya. Nah, kemudian generasi berikutnya adalah disebut dengan tabi'in. Tabi'in ini yaitu biasanya anak-anaknya para sahabat, ya, atau orang yang hidup di masa sahabat tapi tidak bertemu Rasulullah.
Ya, karena mereka tidak bertemu Rasul, mereka tidak disebut sahabat Nabi. Tapi mereka bertemu sahabat-sahabat Nabi, maka mereka ini disebut tabi'in. Tentunya mereka juga generasi-generasi awal tabi'in biasanya hidup di awal abad pertama Hijriyah. Ya. Nanti generasi selanjutnya disebut tabi'ut tabi'in. Mereka tidak ketemu sahabat, tapi ketemu orang yang ketemu sahabat, yaitu tabi'in. Maka orang yang ketemu tabi'in ya, disebut tabi'ut tabi'in atau tabi'it tabi'in. Jadi bisa dikatakan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'it tabi'in ini generasi awal. Inilah yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah as-salafus salih. Generasi salaf, generasi awal kaum muslimin yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebagai khairul qurun, generasi terbaik. Nah, Al-Imam An-Nawawi dia tidak hidup di zaman ini. Dia hidup di abad ke-7 Hijriyah. Jadi ada rentang waktu. Cuma beliau adalah ulama yang mengetahui sanad. Ya, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ini punya sanad. Jadi hadis-hadis yang beliau hafal, hadis-hadis yang beliau riwayatkan, beliau punya sanad dari beliau sampai kepada Rasul. Ya. Bahkan bukan hanya hadis Rasul, sampai juga aqwalul ulama, pendapat para ulama, terutama ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Jadi Imam Syafi'i hidupnya di abad kedua dan wafat di awal abad ketiga. Jadi ada sekitar 3-4 abad jaraknya antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi. Salah seorang ulama, Imam Nawawi juga salah satu ulama mazhab Syafi'i. Nah, beliau Imam Nawawi ini ulama besar mazhab Syafi'i karena beliau tahu ya riwayat dan khazanah ilmu pengetahuan dari Imam Syafi'i ke murid-muridnya Imam Syafi'i terus sampai ke beliau. Oleh karena itu beliau di samping sebagai pakar hadis juga beliau adalah ulama pakar fikih dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Demikian Ibu. Silakan bila ada pertanyaan lagi, ada chat lagi pertanyaan dari Ibu Feni. Oh ya, sebelumnya dari mana saja beliau mengambil hadis? Dari berbagai daerah. Jadi guru beliau banyak. Jadi tidak hanya satu tempat, beliau berguru ke banyak ulama. Ya. Dan semua ulama-ulama besar biasanya gurunya banyak. Jadi kalau kita ingin luas wawasan kita, jangan hanya berguru kepada seorang guru, apalagi fanatik dengan satu guru tidak mau berguru kepada yang lain. Ya. Ini tidak demikian. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Feni Lovita ya. Izin bertanya Ustadz, apakah Imam An-Nawawi juga menuliskan berdasarkan apa beliau memilih urutan-urutan hadis sahih dalam Riyadhus Shalihin? Beliau menuliskan berdasarkan apa ya beliau memilih urutan-urutan hadis sahih dalam Riyadhus Shalihin. Ya, kalau derajat sahihnya atau hasannya ini ada kriterianya sendiri dan ini dibahas di dalam ilmu hadis ya. Di dalam ilmu hadis tentang syarat-syarat hadis sahih itu apa, syarat-syarat hadis hasan itu apa ya, itu dibahas di sana. Kita tidak membahas itu secara panjang lebar. Tetapi untuk urutannya beliau berdasarkan tema. Misalnya nanti di bab di pertama itu beliau menyebutkan tentang babul ikhlas. Jadi seluruh hadis pada bab itu terkait dengan ikhlas. Ya, ada belasan hadis di bab pertama itu.
Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Setelah itu beliau menyebutkan bab taubat. Jadi beliau menyusun hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini berdasarkan tema pembicaraan. Tapi semua hadis-hadis yang beliau masukkan ke dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, menurut beliau yang memang pakar hadis, semuanya adalah hadis sahih. Para ulama pensyarah Riyadhus Shalihin mengatakan minimal hadisnya hasan, tidak ada yang dhaif. Jadi kalau nggak sahih, hasan. Dan dalam ilmu hadis, dua hadis ini, ya hadis sahih maupun hadis hasan, adalah haditsun yuhtajju bihima, hadis yang boleh dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada ya yang ingin bertanya, dipersilahkan baik melalui chat atau langsung berbicara. Baik, kalau memang tidak ada, ya sekarang jam 8.59 menit ya. Kurang lebih 1 menit lagi jam 9, dan kalau memang tidak ada pertanyaan lagi berarti pas ya pengajian kita 1 jam ya. Tetapi kalau memang ada pertanyaan tidak apa-apa, kita tambah waktunya. Sebagai informasi tambahan, dalam penjelasan hadis-hadis yang di dalam Riyadhus Shalihin ini, saya akan menggunakan atau menjadi panduan saya adalah kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin ya. Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin ini juga sudah diterjemahkan, kitab ini 2 jilid. Bisa dicari di toko online ya, sudah ada. Saya sudah searching kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin ya. Masih ada kelihatannya chat tentang link kajian ini, insya Allah sama kelihatannya. Tapi saya belum memastikan. Tetapi paling tidak nanti beberapa hari menjelang pertemuan online ini, linknya seperti biasa kita akan share ke beberapa tempat, termasuk di channel Telegram pribadi saya, ya seperti yang tertera di background saya ini, ada channel Ahmad Sahal, Sahal Hasan. Nah, itu silakan join di channel saya, dan juga biasanya akan di-share link pengajian ini di beberapa grup WhatsApp ya. Seperti yang Bapak Ibu terima pada malam hari ini, insya Allah begitu rutin ya kita akan kirim ya. Jadi linknya kita akan kirim. Kelihatannya sih linknya sama, tidak berubah ya. Tapi untuk memastikan kita akan kirim lagi insya Allah. Kalau nanya di luar konteks, silakan Mas Ponimin, boleh? Boleh tak? Boleh, silakan. Boleh, Mas Nahrawi ini. Pak Mas Nahrawi, silakan. Saya itu ya usia sudah menjelang pensiun. Ibadah itu rasanya kok membuat ikhlas itu susah. Saya membayangkan ibadah itu tanpa pamrih gitu, nggak mengharapkan pahala, nggak mengharapkan surga, nggak malah takut masuk neraka. Itu yang sulit. Karena kalau bayangan saya ibadah karena takut masuk neraka itu menurut saya kok pamrih gitu loh, dan mengharapkan surga dan pula mengharapkan pahala. Bagaimana melatih ikhlas biar tanpa ada surga, tanpa ada pahala, kita ikhlas aja beribadah. Terima kasih, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya. Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Nahrawi, Mas Nahrawi, perlu kita memahami, nanti akan detailnya akan kita bahas di bab ikhlas, bahwa yang dimaksud ikhlas adalah mengharapkan sesuatu dari Allah. Jadi selama yang kita harapkan itu dari Allah, maka itu ikhlas. Jadi kalau kita beribadah mengharapkan surga, itu ikhlas. Kalau kita menjauhi maksiat karena takut neraka, ya itu ikhlas. Jadi kita tidak bisa menafikan ikhlas sesuatu yang Allah izinkan.
Sebab di dalam Al-Quran, juga dalam hadis, misalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perniagaan, bisnis. Nah, ini bahasanya tijarah, niaga, bisnis. Ya, tidak disebut bisnis kalau nggak ada untung rugi. Jadi kata Allah, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan? Artinya ada untungnya. Apa untungnya? Tunjikum min adzabin alim. Untungannya adalah bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah, wa rasulihi, kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu. Jadi boleh kita berjuang atau berbuat ibadah taat kepada Allah karena ingin masuk surga, tidak mau masuk neraka, itu boleh. Jadi tidak termasuk tidak ikhlas. Itu ikhlas. Ya. Sebab sesuatu yang legal di mata Allah tidak bisa kita katakan tidak legal atau tidak bisa kita larang. Gitu. Nah, cuma memang ada tingkatan ikhlas yang mungkin dirasakan oleh orang-orang tertentu, pilihan. Mereka beribadah yang sudah nggak mikir itu lagi, yang penting saya ridho Allah semata. Terserah, kalau Allah sudah ridho, terserah. Ya, tapi ini makom yang tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Yang ingin seperti itu silakan. Tetapi jangan menafikan ikhlas. Seperti juga misalnya hadis Rasul, siapa yang ingin Allah luaskan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Jadi kalau ada orang bersilaturahim, ingin motivasinya, ingin agar rizkinya lancar, kemudian umurnya panjang, boleh. Sebab itu memang istilahnya dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua yang pamrih ya. Bukan. Yang disebut pamrih itu kalau yang kita harapkan manusia. Balasan dari manusia. Itu yang bertentangan dengan ikhlas. Pamrih yang tercela itu. Tapi selama yang kita harapkan adalah dari Allah, atau janji dari Rasulullah yang disebutkan oleh Rasulullah, itu semua adalah masuk kategori ikhlas. Nah, ini namanya beragama secara moderat. Ya, jadi jangan bersikap ekstrim. Karena kalau kita bersikap ekstrim, kita akan mempersulit diri kita sendiri. Rasul mengatakan, walan yushaddad-dinu illa ghalabah. Tidaklah agama itu dipersulit, kecuali yang mempersulit itu akan kalah sendiri dia. Ya. Silakan ingin yang ideal, tetapi kadang-kadang kita juga manusiawi. Ya. Jadi selama yang kita harapkan diizinkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu termasuk kategori ikhlas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, amin. Makasih, Tat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada pertanyaan, maaf Ustadz, sebagian besar kitab ini berbicara masalah apa? Banyak masalah, ya, banyak tema. Ya, kalau kita punya bukunya silakan lihat daftar isinya. Ya, jadi intinya adalah seperti yang tadi dikatakan dalam muqaddimah, semua hal-hal yang bisa menjadi bahtera kita, ya, mengarungi dunia yang fana ini menuju ridho Allah, menuju keridhaan Allah, dan menuju akhirat nanti, menuju kampung halaman akhirat. Itulah isi kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kitab Riyadhus Shalihin ini sangat penting untuk kita baca dan untuk kita fahami. Ya, mungkin kita sulit untuk membaca kitab Sahih Bukhari ya secara khusus, atau Sahih Muslim. Nah, Riyadhus Shalihin ini sebetulnya adalah kitab pegangan setiap rumah tangga Muslim. Hendaknya kita punya kitab itu. Ya, terjemahannya paling tidak, kemudian memahaminya melalui pengajian-pengajian yang mungkin bisa kita ikuti di lingkungan kita, termasuk di forum ini insya Allah. Baik, saya pikir cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan lama-lama juga karena nanti bosen ya. Kalau masih ada penasaran ya bisa kita
gabung lagi nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, melindungi kita dari berbagai keburukan, wabil khusus wabah COVID-19 ini yang masih belum mereda, dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang kena musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya, mengampuni dosa-dosanya, Amin. memberikan kesabaran Amin. kepadanya dan kepada keluarganya. Amin. Dan yang wafat Allah ampuni, Amin. akan Allah jadikan sebagai syuhada insyaallah. Kita akhiri dengan doa. Amin. Awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan, Amin. ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup. Ya Allah, sayangilah mereka bagaimana mereka menyayangi kami saat mendidik kami di waktu kecil. Rabbana lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, rahmati dan ampuni Amin ya Allah. orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah. Orang-orang Amin. telah memberikan manfaat baik ilmu, tenaga, harta, apapun untuk kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka, tinggikan derajat mereka ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai penyakit, dari berbagai wabah ya Allah. Baik yang lahir maupun yang batin ya Allah. Amin. Allahumma rfa'anna wadfa'anna al-bala wal waba wal fahsya والربا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pekan depan malam Ahad. Ya, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sama-sama. Sama-sama.